Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad faza man ittaqa wa qad khaba man asa. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah membentangkan langit tanpa tiang dan telah menghamparkan bumi tanpa fondasi, dan yang telah memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita sekalian sehingga kita dapat bermuajahah, bertatap muka, bertaut hati, bersilaturahim meskipun melalui channel YouTube ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memanjangkan umur kita, mengafiatkan jasad kita, menambahkan rezeki kita yang banyak, yang halal dan yang berkah, dan menambahkan ilmu kita yang bermanfaat untuk kita dan orang lain baik di dunia maupun di akhirat. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya hingga akhir zaman kelak. Jamaah pengajian Al-Irbiah dan Al-Hunafa yang saya hormati, marilah kita teruskan pengajian kita yang seminggu sekali ini. Kali ini saya ingin menyampaikan tentang strata manusia. Jadi Allah telah membagi manusia ini berkelompok-kelompok dan bersuku-suku, berbangsa-bangsa dan berstrata-strata. Itu tercermin dari Quran yang saya baca di depan tadi, yaitu Quran surat Al-Hujurat surat 49 ayat 13 yang berbunyi, Inna khalaqna ya ayuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum, sesungguhnya kami ciptakan kalian, min dzakarin wa untha, dari jenis laki-laki dan perempuan, wa ja'alnakum, dan kami jadikan kalian syu'uban wa qabaila, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Innallaha alimun khabir, sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha teliti. Itulah bunyi Quran surat 49 surat Al-Hujurat ayat 13. Nah, untuk itu kita akan uraikan sedikit tentang ayat ini dan juga yang berkaitan dengan strata manusia. Karena manusia ini secara alami terbentuk berstrata-strata juga gitu. Ada ada komunitas artis, ada komunitas wartawan, ada komunitas petani, ada komunitas pedagang, dan banyak lagi. Di samping itu ada strata yang bersifat kemuliaan yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang makomnya awam, ada yang makomnya matlubul wujud, ada yang makomnya masmu'ul kalam, ada yang makomnya akhafullahu ala kulli syai'. Jadi ada berbagai macam strata manusia.
Nah, untuk itu agar kita bisa lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, marilah kita simak kajian berikut ini. Hadirin jamaah pengajian Al-Ilfiyah dan Al-Wafa yang saya hormati. Nabi 1400 tahun yang lalu telah bersabda bahwa Nabi itu Allah ciptakan atau Allah berikan wahyu. Nabi itu terdiri dari 124.000, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Ahmad, Imam Ahmad, di mana nomor hadisnya 22342. Itu Nabi SAW bercerita bahwa Nabi itu terdiri dari 124.000 dan 315 Rasul. Dari 315 Rasul itu terpilihlah sebagai ulul azmi, Rasul yang mempunyai niat yang kuat, yang mempunyai kemauan yang tinggi, yang mempunyai kesabaran yang tinggi, yang mempunyai ketabahan yang tinggi, dan mempunyai nilai juang yang tinggi. Itu ada 5. Jadi dari 124.000 disaring itu ada 315 Rasul. Kemudian dari 315 Rasul itu disaring menjadi 5 Rasul yang mendapat gelar ulul azmi. Siapa dia? Kalau kita singkat supaya gampang mengingatnya, kita sebut saja dengan Nimim. Apa itu Nimim? Rasul-rasul yang mendapat gelar ulul azmi, yaitu N. Nimim itu singkatan ya. N itu Nuh. Yang kedua I-nya itu Ibrahim. Dan yang ketiga Mim-nya itu, M-nya itu adalah Musa. Dan yang keempat I-nya itu adalah Isa. Yang kelima M-nya adalah Muhammad. Kita singkat dengan Nimim supaya gampang diingat. Jadi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad. Nah, dari 5 orang ini yang paling tinggi perjuangannya, yang paling tinggi keimanannya, yang paling tinggi yang paling tinggi kesabarannya, yang paling tinggi ketabahannya, itu adalah Rasulullah SAW, Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Itu jadi di antara 124.000 itu yang paling tinggi di antara semua manusia adalah Rasulullah SAW. Makanya patut dia menjadi suri tauladan kita gitu dalam kita menjalani kehidupan ini. Nah, itulah kelompok-kelompok dari para rasul yang berdasarkan stratanya. Jadi dari 124.000 menjadi 315 menjadi 25 rasul yang termaktub di dalam Al-Quran yang wajib kita kenal, dan menjadi 5 ulul azmi yang disaring dari 124.000 tadi. Dan akhirnya satu orang yang paling tinggi, yang paling mulia adalah Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Demikian juga strata kehidupan kita. Ada strata sosial, ada juga strata makomnya gitu. Nah, secara strata sosialnya itu bisa kita bagi menjadi 4 juga gitu. 1, orang-orang yang
bahagia di dunia, bahagia di akhirat, atau kita singkat dengan BDBA. Yang kedua, ada orang-orang yang atau kelompok yang bahagia di dunia, sengsara di akhirat, BDSA. Ada juga orang-orang atau kelompok yang sengsara di dunia, bahagia di akhirat, atau SDBA, sengsara di dunia, bahagia di akhirat. Dan yang keempat, ada orang-orang yang SDSA, sengsara di dunia dan sengsara di akhirat. Ini yang harus kita hindari. Jangan sampai kita sudah di dunianya sengsara, di akhiratnya sengsara lagi. Jangan sampai demikian. Yang kita upayakan adalah bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Itu. Kalau itu tidak juga kita bisa capai, maka paling tidak, kalaupun di dunianya ini kita sengsara, maka kita berharap dan kita berusaha, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kesengsaraan di dunia ini tidak mengakibatkan kesengsaraan kita di akhirat. Jadi sengsara di dunia, bahagia di akhirat, itu paling tidak. Nah, itu adalah strata sosial di dunia dan di akhirat. Ada lagi yang berikutnya berdasarkan makom atau kedudukan kedekatannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah pengajian Al-Irbi'ah dan Al-Hunafa yang saya hormati. Jadi makom atau strata kemuliaan seseorang di dunia ini ada juga kelompok-kelompoknya. Kalau kita kelompokkan, bisa juga kita sebut menjadi 4 kelompok. Yang pertama, awam. Jadi kita ini banyak menjadi orang awam. Apa itu orang awam? Orang awam, kalau menurut definisi Buya Hamka, kedatangan orang tersebut dalam satu komunitas atau dalam satu kelompok, kedatangannya tidak menggenapkan atau tidak menjadikan kelompok itu lebih baik, gitu ya. Dan kepergian dia juga tidak menjadikan kelompok itu jadi ganjil atau menjadi tidak baik, tidak juga. Jadi ada orang itu atau tidak ada orang itu sama saja. Kelompok itu tidak berpengaruh apa-apa terhadap hadir atau perginya orang itu. Itu adalah orang awam kita sebutnya. Itu. Nah, kemudian yang kedua adalah matlubul wujud. Orang yang keberadaannya dicari-cari oleh yang lain gitu. Misalnya dalam satu kelompok, kalau ada orang itu, maka kelompok itu terasa hidup. Maka kelompok itu punya ide-ide, punya gagasan-gagasan yang akan dikerjakan. Karena kedatangan orang itu tadi. Nah, itu adalah orang itu adalah matlubul wujud. Atau contoh yang paling gampang, misalnya dalam satu komunitas atau di acara pernikahan atau di acara tertentu. Nah, itu biasanya kan ada MC-nya, ada pembawa acaranya. Nah, kalau pembawa acaranya ini belum datang, biasanya orang bertanya-tanya, siapa nih pembawa acaranya, siapa yang jadi MC-nya. Itu orang bertanya-tanya gitu ya, dan orang mencari-cari orang itu. Nah, itu orang itu disebut juga matlubul wujud, keberadaannya dicari-cari orang gitu. Itu. Atau orang itu punya pengetahuan sebagai guru misalnya. Nah, itu kalau dalam satu komunitas, dalam satu acara pengajian,
gurunya belum datang, maka biasanya jamaahnya pada nanya-nanya, ini ustadz kita kemana nih? Ini ustadzah kita kemana? Kau belum hadir. Nah, itu namanya orang tersebut, ustadz tersebut atau ustadzah tersebut adalah matlubul wujud, keberadaannya dicari-cari orang gitu. Nah, strata yang ketiga yaitu masmu'ul kalam, omongannya didengar orang. Nah, itu lebih tinggi daripada matlubul wujud tadi. Kalau masmu'ul kalam ini omongannya didengar orang. Jadi misalnya dia ustadz yang sudah kondang gitu ya, yang sudah kondang. Nah, kemudian dia mau membangun pesantren atau mau membangun masjid gitu ya. Nah, kemudian dia berbicara dengan jamaahnya bahwa dia ada rencana membangun masjid. Kalau ibu bapak berkelebihan rezeki, bisa menyumbangkan rezekinya, bisa membagikan dananya ke masjid yang akan kami bangun ini gitu, atau ke pesantren yang akan kami bangun ini. Nah, itu tiba-tiba banyak orang yang nyumbang, banyak orang yang datang untuk memberikan dananya untuk membantu apa saja yang dia bisa bantu. Bisa orang membantu berupa pasir, bisa orang bantu berupa semen, berupa batu bata, dan berbagai bantuan mengalir dari mana-mana. Nah, orang semacam ini itu disebut masmu'ul kalam, omongannya didengar orang gitu ya. Nah, tingkat yang paling tinggi yaitu adalah akhafallahu ala kulli syai'. Apa kata Nabi? Itu jadi orang yang sudah takwa, sudah takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan jadikan takut semua makhluknya kepada orang itu. Jadi man akhafallahu, siapa orang yang takut kepada Allah, akhafallahu ala kulli syai', maka Allah akan bikin takut semua makhluknya kepada orang tersebut. Nah, itu makamnya sudah lebih tinggi dari yang tiga tadi. Nah, kita berusaha kalau bisa menjadi seperti itu. Kalau tidak, ya pokoknya ketakwaan kita setiap hari, setiap saat kita berusaha untuk tingkatkan. Yang menilai itu semua kan bisa jadi Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Bisa jadi di sisi manusia kita nggak ada bedanya dengan yang lain gitu ya. Nah, tapi hati kita yang melihatkan Allah gitu. Allah itu tidak melihat pakaian kita, tidak melihat jasad kita, tapi yang dilihat adalah hati kita. Sebagaimana kata Nabi, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wa ila suwarikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum. Allah itu tidak melihat pakaian kita, tidak melihat jasad kita, tidak melihat pakaian kita bagus atau tidak, kita pakai batik atau kita pakai tup atau kita pakai jas, itu Allah tidak melihat itu. Tapi yang Allah lihat adalah hati kita. Jadi gitu. Jadi Allah itu tidak melihat jasad kita gagah, ganteng atau tidak dilihat sama Allah. Pakaian kita bagus atau tidak dilihat oleh Allah. Tapi yang dilihat adalah hati kita baik atau tidak. Nah, itu yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau hati kita baik, maka Allah akan nilai baik orang itu. Gitu. Kalau hati kita jelek, hati kita kotor, maka Allah nilai kita adalah jelek. Makanya kita berusaha untuk senantiasa selalu membersihkan hati kita. Karena hati inilah yang akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari hati inilah sehingga tembus perbuatan-perbuatan atau amalia-amalia kita yang baik. Kalau hati kita baik gitu ya. Itu. Nah, jadi kita setiap saat kita harus berusaha agar hati kita ini lebih baik dari sebelumnya. Nah, insya Allah di kesempatan berikut akan kita
berikan contoh ya tentang strata yang terakhir tadi. Hadirin jamaah pengajian Al-Irbi'ah dan Al-Kunafa yang saya hormati. Strata yang terakhir tadi yaitu yang berbunyi man akhafallahu ala kulli syai'. Siapa orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya, maka Allah akan berikan takut kepada semua makhluknya terhadap orang itu. Saya ada contoh real ya, contoh yang nyata. Dulu di Masjid Istiqlal itu dipimpin oleh seorang yang yang berasal dari Sumatera, dari Padang. Nah, dia ini di mata Allah rupanya orang ini ketakwaannya sangat tinggi. Jadi semua makhluk dibikin takluk, dibikin tunduk sama Allah kepada orang tersebut, gitu ya. Pada satu ketika orang tersebut ngambil cuti dari pekerjaannya sebagai ketua Masjid Istiqlal. Dia ngambil cuti untuk pulang mudik ke Padang karena dia orang Padang gitu ya. Nah, ketika dia naik bus, begitu mau sampai masuk di wilayah hutan yang ada di Palembang, semua semua penumpang yang laki-laki itu diberi pengumuman oleh Pak sopirnya. Kata Pak sopir, bapak-bapak, ini kita mau masuk ke hutan, mau melintasi hutan yang cukup panjang. Nah, bapak-bapak yang bawa senjata atau kalau ada kayu, ada pikulan, ada apa di dekat tempat duduk bapak-bapak, maka silakan pegang senjata itu atau barang itu kita gunakan sebagai senjata. Kalau nanti di jalan bus kita ini dijegat oleh orang-orang yang berniat jahat, oleh para pembegal, oleh para perampok, maka bapak-bapak jangan ada yang tersisa, semua yang laki harap turun, gitu. Itu pengumuman dari Pak supir. Tiba-tiba saja begitu setelah masuk beberapa kilometer dari hutan itu, ternyata betul ada sebatang pohon kayu besar yang tumbang, yang jatuh yang menghalangi jalan. Nah, kata Pak sopir, ini ada gejala tidak baik. Ini ada pohon tumbang menghalangi jalan kita. Ayo kita turun, kita singkirkan dan kita lawan orang-orang yang mau membegal kita. Itu kata Pak sopir. Jadi semua yang laki turun, termasuk Bapak Kiai Ketua Masjid Istiqlal tadi ikut turun gitu, ikut turun. Ketika semua sudah turun, tiba-tiba saja semua orang-orang laki itu berebutan pintu untuk masuk lagi ke atas bus gitu. Nah, tinggal satu orang ini, Bapak Ketua Masjid Istiqlal ini, yang tetap jalan untuk keluar dari masjid, untuk keluar dari bus, menjauhi dari bus itu gitu. Nah, itu tetap dia jalan. Terus padahal orang-orang itu yang tadi pada masuk ke mobil itu pada ketakutan. Dia teriak-teriak, ada macan begitu. Ada macan begitu. Tapi bapak ini yang imam masjid itu, dia tetap terus saja jalan. Rupanya bapak ini di samping dia, imam masjid ini di samping dia memang mau berkehendak untuk menyingkirkan batang kayu yang melintang tadi, dia juga ingin pipis. Bus zaman dulu itu tidak ada toiletnya di dalam busnya. Kalau sekarang banyak bus di dalam busnya ada toilet. Kalau dulu tidak ada. Gitu. Jadi dia turun untuk mencari tempat yang gelap. Dia mau pipis gitu. Tapi di perjalanan itu dia bersimpangan dengan harimau tadi. Nah,
ternyata harimau itu tidak mau mengganggu Pak Kiai ini, tidak mau mengganggu si Imam Masjid Istiqlal ini. Si harimau itu terus saja berjalan, dan Pak Kiai ini juga terus berjalan menuju tempat gelap, tempat di mana dia mau membuang air kecil. Nah itu. Nah, kenapa kok bisa begitu? Yang lain ketakutan naik bus lagi karena ada harimau, sementara Pak Kiai ini tetap aja jalan seolah-olah tidak ada harimau itu gitu. Dia tetap aja jalan dan tidak diganggu oleh harimau itu. Kenapa demikian? Rupanya makomnya dia sudah diangkat oleh Allah ke makom yang keempat, sehingga sehingga semua makhluk Allah ditundukkan kepada Pak Kiai ini, termasuk macan yang buas yang biasanya menerkam apa saja yang ada di depannya. Itu Pak Kiai berjalan dengan santainya. Jadi itulah salah satu contoh orang yang makomnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang paling bertakwa, maka atau menjadi orang yang paling paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semua makhluknya akan dibikin takut oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia terselamatkan, tidak diganggu oleh harimau yang buas itu. Inilah sekelumit cerita konkret yang pernah saya alami, yang pernah saya dengar dari kisah ini. Rupanya orang itu sudah masuk ke level yang keempat, makom yang paling tinggi di antara para manusia. Apakah sekarang ada yang menduduki makom seperti itu? Insya Allah ada, begitu. Makanya ada orang-orang yang ditakuti oleh orang-orang yang lain, padahal dia benar, padahal dia tidak mengganggu siapapun. Dia berusaha untuk menegakkan kebenaran, tapi ditakuti oleh yang lain. Itulah makom orang yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa mencapai makom itu. Nah, demikianlah sekelumit cerita dari makom yang keempat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan ilmu kita dan menambahkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga makin hari keadaan kita makin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, makin takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat kita makin baik, puasa kita makin baik, akhlak kita kepada Allah baik, kepada ibu bapak kita baik, kepada diri kita sendiri baik. Itu semua karena upaya kita dan juga kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak bisa mencapai satu makom yang tinggi kalau tidak Allah tetapkan untuk kita, dan kita tidak berusaha untuk itu. Nah, itulah ceramah kita pada kesempatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita bersamaan dengan video ini diedarkan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah itu dari saya pribadi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.